Dan juga langsung dari Surabaya, Jawa Timur ada istri korban Ismail Hidayah, Ibu Bibi Rasuljan. Selamat malam, Bu Bibi. Selamat malam. Ya, Ibu. Selamat malam, Pak Wahyu. Ya, Ibu terima kasih sudah bersedia untuk hadir di Prime News. Kami juga mengucapkan turut berduka cita atas kematian suami Ibu. Tapi saya harus menanyakan sejumlah hal. Bu Bibi, mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan apa hubungan keluarga Anda, Pak Ismail, dengan taat pribadi? Suami saya Ismail Hidayah itu salah satu santrinya Kanjeng Dimas Padepokan itu. Dia menjabat sebagai Sultan Agung di Padepokan. Sultan Agung itu apa, Ibu? Bisa dijelaskan posisi apa ini yang diberikan taat pribadi? Untuk apa sebenarnya saya nggak ngerti, saya kurang paham karena yang terlibat itu kan suami. Cuman memang di Padepokan itu ada beberapa kedudukan posisi. Ada disebut tim 15, tim 20, tim siluman, tim kabupaten, termasuk tim Sultan Agung. Jelas kalau dari namanya mungkin dalam posisi yang cukup tinggi begitu ya Pak Ismail ini. Sejak kapan bergabung di sana? Iya, benar. Bergabungnya September, kalau tidak salah ingat September 2010. September 2010, kemudian kapan keluar dari Padepokan? Siapapun yang terlibat dengan Padepokan itu tidak akan bisa keluar, Mas. Apalagi dia kalau sudah punya santri banyak dan terlibat dalam kedudukan. Sekeras apapun orang itu berusaha untuk keluar, dia tidak akan bisa keluar. Ya, hal apa yang diceritakan oleh Pak Ismail kepada Ibu mengenai kondisi di dalam Padepokan Dimas Kanjeng ini? Saya dulu tahunya itu Padepokan tidak seperti sekarang. Awal suami saya gabung dengan teman-temannya gabung itu, Padepokan itu adalah rumah Kanjeng sendiri, itu rumah topeng. Kami sebutnya rumah topeng. Yang membangun Padepokan menjadi seperti sekarang itu Ismail Hidayah dan teman-temannya, koordinator lama. Jadi Pak Ismail dengan teman-teman justru yang membangun Padepokan itu ya, bangunan-bangunan yang ada di sana itu ya? Iya, benar. Benar. Dari pelebaran jalan sampai ke rumahnya Kanjeng, masjid, segalanya itu Ismail dan teman-temannya. Listrik, air, semuanya Ismail yang bangun. Kemudian apa yang terjadi setelah itu semua? Seperti yang semua orang tahu ya, inilah balasan yang Kanjeng berikan sama Ismail. Dia culik, dia siksa, bahkan informasinya dia habisi. Karena ingin membuka kedok apa yang berlangsung di sana, termasuk praktek penggandaan uang dan lain sebagainya itu, Ibu? Inti utamanya itu karena Ismail menuntut uangnya kembali. Uang-uang yang Ismail setorkan, uang yang dia terima dari seluruh santrinya disetorkan kepada Padepokan, itu Ismail mau uang itu kembali. Karena santri-santri di bawah Ismail ini sudah hidupnya banyak yang ngenes. Karena banyak menyetor begitu ya, namun tidak kunjung dikembalikan. Iya. Iya, Padepokan memang tidak pernah mau kembalikan. Makanya itu Ismail itu rundingan sama beberapa orang lama. Berencana kita nego dulu kalau Kanjeng itu tadinya mau menurutin apa yang kita mau, pengembalian walaupun tidak secara langsung tapi bertahap. Yang penting ada pengembalian. Tapi kalau tidak mau, rencananya di tanggal 9 Februari 2015 itu akan dilakukan laporan penuntutan untuk Kanjeng. Boleh tahu Ibu berapa nominal uang yang sudah? Ya, silakan. Ya, rencananya 9 Februari 2015 akan melakukan laporan terhadap Kanjeng. Tanggal 2 Februari 2015-nya Ismail diculik. Boleh tahu Ibu berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh Pak Ismail selama ini untuk Padepokan? Setahu saya, yang saya tahu itu sekitar 40 miliar. Itu yang saya tahu. Belum yang di luar saya tahu. Itu bukan uang pribadi ya Mas, memang uang dari banyak santri. Dari banyak santri. Boleh tahu Ibu siapa saja santri-santri itu yang menitipkan uangnya melalui Pak Ismail untuk diserahkan ke taat pribadi? Santrinya Ismail kurang lebih 3.600 orang, Mas. Dari situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi sampai ke Kalimantan dia ada santri. Dari kalangan mana saja atau kalangan apa saja Ibu santri-santri ini, ada 3.600-an ini dari berbagai daerah? Ada yang dari bagian Kalimantan itu rata-rata pengusaha. Dari situ Bondo sendiri itu ada dari kalangan pegawai negeri itu ada beberapa orang lumayan banyak. Juga ada yang dari pedagang, petani itu ada. Dari pengusaha bahkan sampai petani gitu ya? Iya.
Oke, baik. Saya ingin kembali ke Bu Bibi. Bu Bibi, sepengetahuan Anda, uang-uang yang sudah di-store, diinvestasikan atau apa itu namanya di sana selama ini digunakan atau dimanfaatkan untuk apa, Ibu? Cuman terakhir itu sama yang punya suami itu dibuat bangun padepokan. Kalau yang sebelumnya, informasi yang saya terima, suami terima itu sebelum santrinya Kanjeng ini masih banyak, uang itu dia pakai untuk beli minyak-minyak untuk proses penarikan barang gaib dari tanah. Proses penarikan barang gaib dari tanah. Itu benar terjadi atau bagaimana, Ibu? Ya, itu awalnya. Kalau awalnya memang iya. Saya punya videonya waktu suami pertama kali bawa tanah ke sana dan melakukan penarikan, itu ada. Dan Anda dan suami dulu percaya begitu ya? Berubah fungsi, iya. Suami yang sangat mempercayai suami. Ya, kemudian setelah berjalan, hilang kepercayaan itu, timbul kecurigaan begitu? Timbul kecurigaan sejak dimunculkannya lokasi-lokasi baru kayak Kanjeng menyebutkan keuangan di Gunung Lawu, munculnya apa besar si A, si B, si C. Itu sudah aneh, tidak sesuai dengan dari awal kami dan beberapa orang itu bergabung ke sana. Akhirnya 2 tahun sebelum suami hilang itu, suami menyelidikin secara sungguhan-sungguh sebenarnya ada apa di balik padepokan ini. Ternyata apa, Ibu, hasilnya? Dan hasilnya murni penipuan. Yang tadinya tarikan tanah itu hanya awalnya saja. Dan tanah yang dibawa sama Ismail dan teman-temannya itu hanya di awal saja menerima hasil, setelahnya tidak ada. Oke. Ibu, hal lain mungkin yang ingin saya tanyakan adalah terkait aktivitas keagamaan di sana. Apakah ada, Ibu, sehingga kemudian taat pribadi ini menyebut para pengikutnya ini santri, seolah-olah ini sebuah pesantren, ada aktivitas pendidikan keagamaan, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Ada tidak itu, Bu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Yang ada itu tidak ada, begitu-begitu tidak ada. Kalau yang disebut sama orang-orang sama santri sendiri itu istighosa, itu ada. Tapi istighosa yang ada di padepokan sendiri itu tidak sama dengan istighosa yang ada di umum. Karena tujuan istighosa sendiri itu hanyalah untuk menenangkan santri, tujuan awalnya, tujuan utamanya. Kemudian selain itu, selain istighosa, apalagi aktivitas sehari-hari? Karena kan santrinya juga banyak di sana, ribuan orang. Kalau di aktivitas sehari-harinya saya tidak tahu, Mas, karena saya tidak di sana. Baik. Ya, Pak Boy, ini soal kasus penipuan, Pak. Ini sudah bisa diolah lagi dari pengakuan dari Bu Bibi mungkin atau dari saksi-saksi atau orang yang sudah menjalani pemeriksaan hingga ini? Ya, laporan polisi saat ini sudah ada, yang resmi diterima oleh Polda Jawa Timur ada, di Barreskrim ada satu. Kami dengarkan di daerah lain ada ya, informasinya termasuk yang menjadi korban di Sulawesi Selatan ya. Dan kemungkinan daerah-daerah lain juga ada. Kita berharap ini bisa menyampaikan laporannya. Kita masih pada tahap awal pengumpulan bukti-bukti. Jadi memang kalau dari berkait masalah penipuan, ada yang ditemukan istilahnya ballpoint ajaib. Ada ajaib? Ya, ada kantong emas ajaib. Katanya kalau diambil emasnya itu nggak habis-habis. Ada satu lagi ATM ajaib. ATM ajaib ini sudah menjadi barang bukti ya? Ini sudah diamankan oleh petugas ya. Kita ada uang tunai juga, kalau di video-video dihambur-hamburkan uang itu disita juga? Informasinya di padepokan itu ada, tetapi ini ada jadwal berikutnya. Dari penyidik akan melangkah sana, tapi hari ini belum. Baik, Ibu Bibi juga bisa menceritakan atau mungkin tahu mengenai gambar-gambar video yang selama ini sering kita saksikan di media sosial maupun pemberitaan, Ibu. Ada tumpukan uang, apa itu, Ibu, sepengetahuan Ibu? Mungkin almarhum sempat cerita dulu. Setahu saya, kalau uang yang morat-marit dibawa itu memang uang asli. Tapi kalau uang yang sudah terbendel-bendel, kita lihat bersusun-susun itu uang palsu, Mas. Itu hanya muka dan belakangnya saja yang asli. Ada hanya beberapa tumpuk saja itu yang asli. Jadi uang palsu ya? Itu yang saya dengar dari suami. Ya, Pak Ismail yang cerita sendiri saat itu? Dapatkan hasil penyelidikannya itu seperti itu. Dan hal itukah mungkin yang salah satunya kemarin itu sempat ingin diungkap oleh almarhum? Soal uang palsu salah satunya? Iya, benar.